Halo semuanya, kembali lagi bersama Maldini Evans. Pada episode 7, Lock and Key menceritakan tentang Sam Lesser yang datang ke Key House untuk mencari kunci kepala. Sebelum membahasnya, kita intro dulu. Film dimulai dengan kilas balik saat Sam Lesser dipanggil Randall karena bermain dengan bangkai babi di kelas. Dia dihukum selama 3 pekan. Randall bercerita kalau dia pernah di posisinya. Dulu sering mengacau dan tahu bagaimana rasanya. Maka dari itu dia ingin membantu Sam. Tiba-tiba Dodge memanggil Sam dari dalam lukisan. Sam bertanya kepada Randall tempat apa itu. Randall menjelaskan itu adalah rumah keluarganya. Sementara di masa kini Sam Lesser berjalan ke Key House dan memecahkan kaca lalu masuk ke dalam. Kemudian dia makan pisang dan mengambil ponsel Nina. Dengan santai Sam naik tangga sambil melihat sekitarnya. Dia melihat Nina yang sedang melihat foto Randall lalu pergi ke kamar Kinsey yang tidak ada orang. Lanjut pergi ke kamar Tyler untuk memakai pakaian Tyler. Nina menyadari ada suara orang, kemudian dia mengeceknya hingga akhirnya bertemu dengan Sam Lesser. Sementara Kinsey dan Body melihat kaca yang dipecahkan. Kinsey heran kenapa wanita sumur memecahkan kaca, padahal punya kunci kemana saja. Kemudian mereka mendengar ibunya berbicara dengan seseorang di lantai atas. Body punya ide yaitu menggunakan kunci hantu. Dia minta kakaknya untuk tidak panik ketika melihat tubuhnya dan terus menjaganya dan biarkan pintunya terbuka. Setelah itu Body melangkah keluar dari pintunya dan menjadi hantu. Lalu dia terbang menembus tembok ke kamar Tyler. Dia berusaha berbicara kepada ibunya yang tentu saja tidak bisa mendengarnya. Sam berkata dia ingin mencari kunci kepala. Nina tidak mengerti apa yang dibicarakan Sam. Body langsung pergi kembali ke tubuhnya. Dia memberitahu ke kakaknya bahwa Sam Lesser ingin mencari kunci kepala. Lalu Kinsey menyembunyikan kunci itu ke dalam boneka ikan yang diberi nama Sally. Setelah itu mereka bertemu dengan Sam yang menodongkan pistol kepada ibunya. Sam terus memaksa Kinsey untuk menyerahkan kuncinya. Lalu Body menunjukkan kunci hantu. Sam berkata bukan kunci ini yang dimaksud wanita itu. Dia juga mengambil kunci musik dari Kinsey. Kinsey berkata Tyler menyimpan kunci kepala. Sam pikir mereka harus menunggu Tyler pulang sambil makan. Ketiga keluarga Locke diikat selagi Sam makan. Nina masih tidak mengerti apa yang terjadi. Dia hanya ingin mencoba membantu Sam mendapat apa yang diinginkan. Sam bercerita kalau penjara menyebalkan dan dia bisa kabur. Lalu Kinsey menyinggung soal radang otak Sam akibat Nina menghantamnya dengan palu. Sam minta berhenti dan segera makan. Scene berganti ke kilas balik di mana Sam menyiapkan makanan untuk adiknya. Ayahnya pulang dan tidak senang apa yang Sam lakukan. Kemudian Tyler datang untuk mengajak Sam latihan hoki. Kembali ke masa sekarang, Nina melihat tato simbol Omega dan teringat ketika Sam membunuh Randall. Kinsey berkata seharusnya ayahnya memasukkan Sam ke rumah sakit jiwa sebelum menghancurkan keluarganya. Sam tegaskan semua ini salah Randall. Nina penasaran kenapa bisa begitu dan siapa yang mengutus Sam untuk membunuh suaminya. Sam berkata kalau Dodge peduli kepadanya dan wanita itulah yang menginginkan kuncinya. Body akhirnya tahu nama wanita sumur. Menurut Sam, wanita itu ingin masuk ke dalam pikiran seseorang untuk mengetahui cara membuka pintu hitam. Sementara itu Tyler menikmati berduaan bersama wanita sumur di dalam mobil. Wanita itu menahan Tyler untuk tidak cepat pergi, tapi Tyler ingin segera pulang. Saat mengambil jaketnya, dia melihat ada kunci kemana saja. Kini dia menyadari kalau wanita itu adalah wanita sumur. Setelah itu dia keluar dari mobil lalu membuka pintu dengan kunci menuju ke rumahnya. Kemudian dia turun ke lantai bawah dan melihat Sam Lesser di dapur. Tanpa pikir panjang dia langsung menghajar Sam Lesser. Dengan cepat Sam memakai kunci korek api membakar lantainya lalu mengambil pistol. Dia minta Tyler menyerahkan kunci kepala. Kinsey berteriak kalau Tyler tidak memilikinya karena dia menguburkan kunci itu di hutan.
Sam mengajak Kinsey dan Body pergi ke hutan untuk menggalinya, sementara Tyler dan ibunya tetap terikat. Nina tegaskan jika terjadi sesuatu kepada anaknya maka dia akan menghajarnya dengan palu. Sebelum pergi, Kinsey berpesan kepada Tyler untuk menjaga Sally. Setelah itu mereka sampai di hutan. Body berkata jangan percaya kepada Dodge karena wanita itu berbohong dan penipu untuk melakukan hal yang tidak seharusnya. Sam tidak percaya kepada anak dari seorang pembohong. Kemudian scene berganti ke kilas balik. Sam bercerita tentang kesehariannya bersama Tyler kepada Randall. Kemudian Randall mendapat telepon yang membuatnya pergi. Setelah itu Dodge kembali memanggil Sam. Wanita itu minta Sam lihat sebuah berkas di meja. Isinya adalah laporan Sam Lesser nyaris menderita gangguan kepribadian. Lalu ada keengganan untuk berusaha atau menantang dirinya. Kemudian tidak memenuhi potensinya. Masukan dari Tyler adalah tidak percaya diri, kesepian, ayahnya jahat. Dodge berkata mereka bukan teman sejati dan berbohong. Kau hanya sekedar virus bagi mereka. Namun wanita itu tidak akan membohonginya. Dia tahu betapa istimewanya diri Sam. Sam minta untuk berhenti karena ini tidak nyata, lalu dia pergi. Kembali ke masa kini, Kinsey, Body, dan Sam telah sampai di lokasi dan Kinsey menggalinya. Kemudian dia melihat bekas pisau dan mengambilnya. Sam menyadari itu. Tiba-tiba makhluk yang mirip Kinsey terbangun dan menghajar Sam Lesser. Kinsey mengajak Body segera pergi dari sana. Sementara Tyler menjatuhkan diri ke belakang untuk menghancurkan kursinya lalu membuka ikatan ibunya. Setelah itu dia pergi ke ruang belajar Winter untuk mengambil kunci kepala yang berada di boneka ikan. Nina muncul dan berkata polisi segera datang. Seketika mereka mendengar suara tembakan dari hutan. Nina panik ingin segera ke hutan tapi Tyler menahannya. Kemudian Sam kembali ke key house dan melihat Tyler dan Nina berhasil lepas dari ikatannya. Saat mencari mereka, Nina menancapkan gunting ke punggungnya. Lalu Tyler memasukkan kunci kepalanya. Sam berkata Body dan Kinsey kabur ke hutan lalu ada makhluk menyerangnya. Nina tambah bingung melihat ada dua Sam Lesser. Tyler menjelaskan ini adalah kunci kepala. Dulu pernah mengalami sihir lain tapi ibunya tidak bisa ingat. Sam berkata dia telah mengacaukan semuanya. Dia tidak membunuh Randall Locke dan hanya ingin menemukan kunci untuk Dodge. Tyler ingin memastikan bahwa apa yang dia katakan soal ayahnya kepada Sam tidak ada hubungannya dengan semua ini. Sam tidak ingat apa itu. Dia kira Tyler adalah temannya tapi ternyata berbohong. Tyler menjelaskan ayahnya menyuruhnya berteman untuk membantunya tapi Sam malah membunuh ayahnya. Nina penasaran ada apa di balik pintu Sam Lesser. Tanpa mereka sadari Sam mencabut kuncinya. Secara bersamaan Dodge sampai di key house lalu menghajar Tyler dan Nina. Tyler berkata kepada Sam bahwa wanita itu tidak bisa mengambil kuncinya kecuali diberikan. Wanita itu bilang semua ini bisa dihindari jika Randall memberitahu Sam yang perlu dia ketahui. Sam ingin memastikan apakah dia istimewa dan berjanji untuk tidak membohonginya. Tidak sabar, Dodge mengambil pisau lalu menusuknya kemudian mengambil semua kuncinya. Dia berkata mungkin tidak bisa mengambil kunci dari keluarga Locke, tapi bisa dari orang lain. Nina mengajak Tyler segera pergi. Sam tidak menyangka wanita itu tega melakukan semua ini. Wanita itu bilang ada alasan kenapa tak ada orang yang menyukai Sam. Karena Sam tidak istimewa. Setelah itu Sam mencoba kabur melewati pintu dan menjadi hantu. Sementara itu polisi tiba di key house dan menemukan Sam yang terbaring kaku lalu menutup pintunya. Kemudian Kinsey dan Body pulang. Dari atas Sam mengamati mereka lalu menghilang. Di akhir cerita, Nina memutuskan untuk kembali meminum alkohol menggunakan gelas pemberian suaminya. Dan episode ini pun bersambung. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan episode Lock and Key berikutnya.